Belajar kisah-kisah yang ada di Alkitab untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi kita. Hanya di YouTube Cornerstone. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Kisah mengenai iman. Nah, pelajaran pekan ini kita akan membahas tentang kisah mengenai iman dari Esther, di mana dia menghadapi pencobaan yang sangat besar waktu itu. Jadi bukan hanya satu, tapi juga semua. Jadi kalaupun kita punya teman baik ataupun keluarga, kemudian kita dalam keadaan satu permasalahan yang ada, maka kita bisa meminta teman kita atau orang tua kita Untuk bantu. Ya, aku ada masalah gini-gini, tolong puasa juga, ya doakan juga. Itu tidak salah. Tidak salah ya. Kepada pendeta juga nggak salah sih minta juga. Pelajaran baru nih, pelajaran Oke, baru. pelajaran baru ya, benar-benar. Teman-teman Cornerstone, senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi di episode terbaru dari Cornerstone Connection di Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Bersama aku nih di sini, Saibil Velowin, dan ada bestie aku di samping sini, Brenda Jane. Nah, gimana teman-teman Cornerstone kabarnya? Puji Tuhan sehat ya. Nah, Brenda gimana kabarnya di sini? Puji Tuhan baik, Kakak. Senang banget nih ya bisa nongkrong lagi di sini sambil cerita-cerita Alkitab. Ya? Iya bener. Kapan lagi ya nggak sih? Mumpung seminggu sekali, boleh lah ya. Boleh ya. Jadi hari ini kita berkesempatan nih, Brenda. Kita pelajaran hari ini kita akan membahas apa sih? Bahas apa ya, Kak ya? Apa ya? Aku juga nggak tahu nih. Boleh nggak Kak Brenda jelasin apa ya pelajaran kita? Jadi ada yang istimewa nih Kak. Hari ini kita mau akan adain kuis Cornerstone ya, yang pastinya ada hadiahnya ya Kak. Oke, jadi jangan lupa untuk teman-teman Cornerstone untuk selalu saksikan terus pembahasan ini dari awal sampai akhir, karena pertanyaan kuisnya itu akan ada di akhir pembahasan kita. Dan untuk itu kita akan umumkan pertanyaannya di segmen terakhir nanti. Nah, teman-teman, pelajaran minggu ini kita akan belajar tentang bagaimana sih kisahnya mengenai iman seorang Esther, di mana ketika semua pegawai raja itu yang ada di pintu gerbang istana raja disuruh untuk berlutut dan sujud kepada Haman. Tetapi Haman melihat bahwa Mordekai ini tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Oke, nah benar banget. Jadi Haman ini menyarankan kepada Raja Ahasveros untuk saat itu untuk membinasakan bangsa Israel, umat Tuhan itu, dan Raja pun mencabut cincin materainya dari jarinya, lalu diserahkan kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu, dengan titah raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu. Nah juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Betul. Nah, setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi saat itu nih Kak, ia mengoyak pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Ya, dan ketika dayang-dayang dan sida-sida Esther memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangat risaulah hati sang ratu, Ratu Esther. Maka Esther menyuruh kepada Mordekai untuk pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Nah, sungguh pun berlawan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Betul, maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah seperti yang dipesankan Esther kepadanya.
Wah, luar biasa ya apa yang dilakukan oleh Esther ini, Kak. Iya bener banget, ini seru banget ceritanya. Aku jadi penasaran selanjutnya kita akan membahas cerita tentang apa nih. Pasti teman-teman yang ada di rumah juga penasaran apa kelanjutan kisah-kisah inspirasi dalam pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini. Iya dong, pastinya kita semua nih penasaran banget. Aku juga sampai penasaran banget nih sekarang. Selanjutnya bakalan jadi kayak gimana sih? Iya, betul banget. Nah, untuk itu sebelum kita lanjut untuk mencari tahu apa ini maksud dari pelajaran kita kali ini, tetap bersama kami di Cornerstone Connection. Ya, kembali lagi di Cornerstone. Connection. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Ya, jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang nih kamu semua untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah, sepanjang triwulan ini, tema besarnya yaitu pembebasan ya Kak ya? Pembebasan. Benar, dan kita sudah masuk ke pelajaran keempat dengan judul Kisah Mengenai Iman, dan ayat inti ini sepanjang 1 minggu ini terdapat dalam Esther 4 ayat 15 dan 16. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Nah, pelajaran pekan ini kita akan membahas tentang kisah mengenai iman dari Esther, di mana dia menghadapi pencobaan yang sangat besar waktu itu, Brenda. Nah, di segmen ini juga telah hadir bersama dengan Pendeta Beni Tambunan. Shalom Pendeta. Shalom Pendeta. Sehat-sehat ya. Sehat Pendeta, puji Tuhan. Pendeta, apa kabar? Sehat-sehat. Amin. Puji Tuhan. Amin. Nah, di segmen ini Pak Pendeta ada banyak yang kami ingin tanyakan Betul. Pak Pendeta. Betul sekali. Nah, khususnya terkait dengan pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini. Benar Pak Pendeta. Jadi daripada lama-lama lagi, saya langsung tanya aja Pak Pendeta. Kalau kita lihat di pelajaran minggu ini, dalam di sini kita bisa lihat ada pertanyaan nih. Mengapakah kehadiran Haman penting bagi Esther? Sementara dia yang membuat tuduhannya, Pendeta. Iya, kita kan masuk kepada buku Esther sekarang, ya, dan dalam pelajaran kita minggu ini membahas mengenai bagaimana Haman dikasih kekuasaan, ya. Dia minta pada raja supaya dikasih cincin tuntukannya, kemudian dia punya kekuasaan hanya karena kalau dia lewat sebagai seorang pejabat, Mordekai dari bangsa Israel atau Yehuda itu nggak mau menyembah dia. Jadi dia rasa bahwa ini kenapa sih kalau bahasa sekarang ya? Iya. Ini kenapa sih? Gue kan pejabat ini yang lewat, kenapa nggak mau ini? Jadi Betul. dia kesal, dia ingin melakukan sesuatu kepada Mordekai. Itu sebabnya dia minta kepada raja kesempatan untuk ini nih ada di negara kita yang nggak mau turut dengan titah raja. Titah raja, ya. Kemudian dia bilang, jadi bagaimana? Berikan saya kekuasaan supaya saya bisa untuk mengatur mereka. Tujuannya adalah satu, Mordekai aja sebenarnya. Ya. Tapi begitu dikasih kekuasaan, dia katakan dia akan habisi semua dari suku dari bangsa Yahudi untuk tidak ada lagi di sana. Ya. Nah, Mordekai yang mengetahui akan hal ini, maka dia pun mengambil satu tindakan, yakni katakan dia pakai kain kabung, abu, kemudian dia berteriak-teriak, ya. Bahasanya melolong-lolong gitu, jadi bahasa teriak-teriak ya? Ya, Iya, dia teriak merasa sedih dan sebagainya sampai ke pintu istana. Orang kan nggak boleh masuk ke istana ya. Iya, benar. Iya. Ya, karena dia di pintu istana, maka itu kedengaran, kemudian sampai kepada Ratu Esther, ya. Kemudian Ratu Esther suruh orang untuk tanya apa yang terjadi sebenarnya. Ya, pada waktu ditanya, kemudian dikasih tahu, tolong sampaikan bahwa ada maksud daripada Haman untuk membinasakan bangsa Yahudi, maka
Esther mengambil satu tindakan, ayat inti kita tadi, minta berpuasa, 3 hari berpuasa. Iya ya, lama sekali. 3 hari Kita keburu tidak lapar, makan, ya. tidak minum. Iya. Kemudian bukan hanya bangsanya, dia juga dengan dayang-dayangnya katakan dia minta juga untuk puasa agar Tuhan memberikan petunjuk supaya mereka bisa lepas daripada jatuh. Nah, pada waktu dia menghadap, kemudian terima, kemudian ada pesta, dia minta Haman hadir. Ini penting. Kenapa penting Haman hadir? Karena kalau Haman nggak hadir, masa begitu dia bisa ada alasan. Iya, betul. Tapi pada waktu katakan ada niat jahat dari Haman untuk membinasakan saya punya bangsa, maka ada satu kesalahan daripada raja mengatakan, oh kalau gitu kamu minta kemarin itu sesuatu hal tidak baik. Kemudian dia pergi keluar ke taman, ceritakan dalam cerita kita bahwa kemudian dia balik lagi. Haman yang tahu nasibnya akan dibinasakan begitu, dia minta ampun kepada Esther. Ya, pada waktu dia minta ampun, raja lihat, loh ini kamu ngapain ke permaisuri seperti itu? Gitu, kan? Kamu ngapakan lagi gitu loh. Jadi pada waktu itu akhirnya dimintakan dan raja menyuruh untuk mensulat ataupun menyalibkan atau menggantung Haman di tiang gantungan yang sudah dia siapkan. Sebenarnya itu tiang gantungan untuk Mordekai. Jadi dia sudah incer Mordekai, dia sudah buat tiang gantungan, dia mau bahasanya disula ya, mau digantung, mau digantung ya. Tapi akhirnya itu digunakan ataupun dipakai untuk dia sendiri. Wah, terima kasih banyak pendeta telah menjawab beberapa pertanyaan. Ini yang mungkin ya menjadi pertanyaan kita juga ya. Iya, betul. Nah, jadi teman-teman kita akan bahas lagi lebih lanjut, lebih dalam lagi, dan pastinya ya teman-teman, lebih apa nih? Lebih mendalam, menarik tentang kisah yang satu ini. Jadi tunggu dulu, kita akan dengarkan apa kata Profesor Corner. Kembali lagi dalam segmen Apakah Kamu Tahu bersama Profesor Corner. Apakah kamu tahu bahwa para martir Kristen adalah mereka yang rela menyerahkan hidup mereka oleh karena mereka menolak untuk meninggalkan iman mereka? Kebanyakan dari martir Kristen sekarang ini tidak disebut namanya. Mudah untuk mengingat nama-nama para martir dari zaman Alkitab dan dari berabad-abad yang lalu. Namun kebanyakan dari martir Kristen sekarang ini tidak pernah kita dengar. Dalam kisah Esther, kita belajar bahwa dia percaya kepada Allah dan meletakkan imannya kepadanya. Meskipun dia tahu dia bisa saja binasa. Dia tidak tahu bahwa dia harus meletakkan imannya kepada Pencipta demi untuk menjauhkan orang Israel dan iman mereka dihancurkan. Dan Allah memberikan kekuatannya kepada Esther untuk menghadap kepada raja. Dia pergi menghadap raja meskipun dia tahu bahwa hal itu bisa saja menjadi akhir hidupnya. Inilah iman yang ada di hati jutaan orang yang berani menghadapi kematiannya. Itu dia segmen Apakah Kamu Tahu pada saat ini bersama Profesor Corner. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, itu tadi kita barusan sudah mendengar nih dari Profesor Corner bagaimana Esther merupakan martir yang telah menyerahkan hidup mereka oleh karena mereka menolak untuk meninggalkan iman mereka. Benar, Kak. Nah, dalam sekilas cahaya, pengalaman-pengalaman sukar yang menimpa umat Allah pada zaman Esther tidaklah khusus untuk zaman itu sendiri. Nah, pewahyu memandang kepada zaman-zaman yang berlangsung sampai kepada zaman kesudahan telah memaklumkan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 12 ayat 17. Dan ada orang-orang yang hidup di bumi sampai sekarang ini akan melihat perkataan ini digenapi. Baik, kita masih bersama dengan Pak Pendeta Benny Tambunan. Pak Pendeta, kita langsung bertanya lagi
aku mau bertanya lagi, saat ini apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang Ratu Esther yang dapat menjadi teladan bagi kita semua yang ada di sini dan teman-teman yang di rumah, bagaimana kita meletakkan iman kita dalam Tuhan, Pak Pendeta? Iya, tentunya Esther ini kan dididik oleh Mordekai dengan baik. Ya. Jadi dia punya keyakinan, dia punya iman bertumbuh dengan baik. Kemudian Esther itu tidak juga jadi jadi sombong oleh karena dia sudah diangkat jadi ratu. Karena dia sudah punya kedudukan, maka dia meninggalkan bangsanya dan lain sebagainya. Tidak, dia tetap dengan iman kepercayaannya kepada Tuhan bahwa memang Tuhan menempatkan dia di posisi itu bukanlah secara kebetulan, bukan juga usaha dia. Betul. Jadi pada waktu dia berada di posisi atas, sekalipun dia lihat penderitaan daripada bangsanya, dan mereka kasih tahu, mereka kata, kamu jangan pikir bahwa kamu di atas itu oleh karena kamu sendiri, kan dikatakan demikian, betul. Dan sehingga kamu tidak memikirkan lagi bangsa ini, gitu ya. Dia diingatkan dan dia katakan untuk melakukan hal-hal yang tadi sudah kita bahas, ya. Terakhir yang bisa kita pelajari bahwa walaupun kita punya kedudukan, kita punya harta, mungkin kita punya segalanya, jangan lupa bahwa Tuhan menempatkan kita di situ untuk nolong orang lain. Yes, betul. Ya. Bukan untuk kepentingan kita, bukan hanya untuk kesenangan kita, tapi juga ada tanggung jawab kita kepada orang-orang lain yang Tuhan memang sengaja kasih untuk kita itu boleh berbagi dengan mereka, boleh memberikan apapun yang kita boleh, sehingga iman kita juga tetap bertumbuh. Jadi jangan lupa apapun itu, dalam keadaan apapun kita, bagian-bagian daripada orang lain, ya, itu adalah tanggung jawab daripada kita juga. Oke. Sekarang aku mau tanya Pendeta. Ya. Ini buat menyangkut ke aplikasi kehidupan kita ya, sehari-hari. Kan biasanya pasti kita selalu mendapat cobaan, masalah. Aku mau tanya bagaimana cara kita meletakkan iman dan harapan kita kepada Tuhan, walaupun di dalam masalah besar, perkara kecil, tapi kita tetap menaruh harapan kita kepada Tuhan. Betul. Iya, yang harus kita miliki adalah sebagaimana kita sekarang ini, tentunya ya, kita belajar firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Pada waktu kita dihimpit ataupun masalah datang atau pencobaan datang, maka kita lari kepada Tuhan. Tapi kita berdoa kepada Tuhan. Tapi kalau kadang-kadang itu nggak cukup hanya berdoa, tidak cukup hanya berdoa, perlu berpuasa. Berpuasa itu supaya kita berkonsentrasi, kita memang meminta kepada Tuhan agar Tuhan boleh melepaskan kita. Esther kan minta, bukan, kalau kita kan biasa udah sabat aja, betul. Sabat ya, gitu kan. Biasanya dulu kalau mau ulangan dulu ya, sekarang udah nggak ada kelulusan lagi. Iya. Maksudnya udah nggak ada kayak seperti dulu dari sekian banyak sekian nggak lulus gitu kan. Iya. Waktu SMA sekarang kan sudah ya semuanya akan lulus, tapi itu kan bukan hanya kita, orang tua kita juga, sekolah juga, jemaat juga diminta berpuasa supaya semuanya bisa lulus, berjalan lancar. Dengan kata lain bahwa tidak cukup hanya berdoa. Pada waktu ada masalah dalam kehidupan kita, memang kita berdoa pada Tuhan, kita minta kelepasan dari Tuhan. Tapi kalau itu belum juga, maka kita harus berpuasa untuk itu, agar Tuhan juga boleh menolong kita. Tuhan boleh mendengarkan kita. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar kalau kita berdoa ya. Tapi ada hal lain yang memang perlu untuk menolong kita lebih yakin bahwa Tuhan memang melepaskan atau memberikan jalan keluar dari permasalahan kita yang ada. Jadi tidak hanya berdoa, ya, tidak hanya tapi juga berpuasa. Dan yang menarik dari ini adalah bukan hanya dia yang berpuasa, tapi dia minta juga yang lain berpuasa. Semuanya, ya. Semua. Masih ingat juga cerita kita 3 bulan lalu, ya. Bulan lalu bagaimana Daniel juga meminta teman-temannya, kita susah nih, ayo kita berpuasa juga, kita berdoa juga. Jadi bukan hanya satu, tapi juga semua. Jadi kalaupun kita punya teman baik ataupun keluarga, kemudian kita dalam keadaan satu permasalahan yang ada, maka kita bisa meminta teman kita atau orang tua kita untuk puasa bantu. Ya, aku ada masalah gini-gini, tolong puasa juga.
ya doakan juga, itu tidak salah. Tidak salah ya. Kepada pendeta juga nggak salah sih minta juga. Pelajaran baru nih, pelajaran Oke, baru. pelajaran baru ya, benar-benar Betul, betul. aplikasi. Jadi minta juga pada pendeta nggak apa-apa. Ya. Saya juga suka dengan anggota tuh, apalagi anak-anak muda. Kita ya udah kita puasa ya sahabat ini ya. Atau sahabat depan kita puasa ya supaya Tuhan tolongin untuk lepas. Jadi ada hal yang memang harus kita lakukan, tidak cukup hanya berdoa, tapi juga berpuasa. Betul, amin. Saat ini kita akan mendengarkan pendapat dari teman-teman Cornerstone dalam segmen Apakah Pendapatmu? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Victoria Olga Nadia Yahya, bisa dipanggil Foni. Saya berumur 16 tahun dan saya bersekolah di Perguruan Advent Salemba. Halo semuanya, nama saya Ana, umur saya 15 tahun dan saya bersekolah di Perguruan Advent Salemba. Oke, halo, nama saya Ruth Andrea Jovanka, bisa dipanggil Andrea. Saya berumur 15 tahun, saya bersekolah di Perguruan Advent Salemba. Pendapat saya, pasti saya akan jawab ya, saya seorang Kristen. Saya akan mengaku saya sebagai seorang Kristen dan saya tidak merasa malu. Saya malah bangga merasa sebagai seorang Kristen dan saya tidak akan mengatakan siapa saja orang Kristen karena dengan saya tidak mengatakan siapa teman-teman saya itu akan menyelamatkan mereka daripada saya mengorbankan orang lain. Lebih banyak korban, lebih baik saya yang menjadi korban salah satunya. Mungkin saya akan menjawab di jawaban yang terakhir yaitu Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin dari kalimat ini udah membuat pembunuh ini tahu bahwa saya orang Kristen dan saya gak usah capek-capek ngasih nama orang lain gitu. Jadi kalimat ini tuh udah menjelaskan siapa sebenarnya saya dan tawaran itu mungkin tidak berlaku lagi bagi diri saya sendiri gitu. Saya pasti akan mengaku kalau saya adalah seorang Kristen, tetapi saya tidak akan menyebutkan siapa-siapa saja yang Kristen juga karena tawarannya itu kan hanya saya saja yang bebas. Jadi sama aja saya seperti berdosa akan membunuh teman-teman saya yang saya sebutkan itu. Nah, itu dia teman-teman. Itu adalah tanggapan dari teman-teman Cornerstone. Menarik banget ya ternyata. Nah, jadi terima kasih ya pendeta untuk penjelasannya dan teman-teman juga yang ada di rumah. Jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan kembali lagi tetap di Cornerstone Connection. Di Cornerstone Connection. Aduh, ternyata nggak terasa diskusi kita saat ini Udah sampai ujung udah mau ya. berakhir. Nah, Pendeta Benny, boleh nggak kasih kita 1 atau 2 kesimpulan terkait dengan pelajaran kita saat ini supaya sahabat-sahabat Cornerstone dan kita semua yang ada di sini bisa selalu mengingat dan kita mungkin bisa menguatkan iman percaya kita semua, Pak Pendeta. Iya, pada teman-teman di pelajaran kita pada saat ini yang mengambil judul kisah mengenai iman, cerita mengenai Esther, bagaimana dia berjalan berdasarkan imannya, dia berdoa, dia berpuasa pada waktu dimintakan oleh Mordekai untuk dia berani menghadap raja memberitahukan apa maksud daripada Haman. Bukan hanya dia, tapi dia juga minta bangsa Yahudi juga untuk boleh menolong, berdoa juga, dan berpuasa juga. Bukan hanya 1 hari, mintakan 3 hari untuk berpuasa. Itu membuat iman kita mungkin bisa lebih bertumbuh pada saat ini. Dalam segala permasalahan hidup kita, jangan lupa iman kita itu harus bermain. Saya selalu katakan iman kita bermain dengan berdoa, berpuasa pada Tuhan pada waktu masalah-masalah kehidupan kita datang. Maka kita yakin dan percaya itu akan memberikan jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan kita. Amin. Oke, terima kasih pendeta kesimpulannya. Nah, teman-teman di rumah, seperti yang tadi di segmen pertama kita udah kasih tahu kan Kak, Ada akan apa nih?
kuis yang berhadiah ya pastinya. Jadi dengar baik-baik pertanyaannya, jangan sampai salah dengar, nanti salah jawabannya juga Kak. Betul. Dan silakan jawab di kolom komentar sosial media ataupun bisa chat ke call center Hope Channel Indonesia. Nah ya, pertanyaannya adalah, pasti penasaran banget ya pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan oleh Esther kepada Mordekai setelah ia mengetahui bahwa orang Yahudi akan dibinasakan? Nah, jadi teman-teman semuanya bisa menulis jawabannya di kolom komentar yang ada di YouTube ataupun di Facebook. Nah, atau juga teman-teman bisa menghubungi call center Hope Channel Indonesia melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda. Nah, teman-teman kita langsung bisa ketik jawabannya dan bisa apa Brenda? Menangkan hadiahnya. Dan untuk melihat pemenangnya, teman-teman bisa langsung aja lihat ke story-nya Instagram Hope Channel Indonesia. Baik, sekarang udah dapat kesimpulan juga, jadi kita mau Menutup. minta tolong, ya betul, minta tolong pendeta buat berdoa buat kita. Baik, kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur atas waktu yang indah Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh bersama-sama kembali untuk mempelajari Cornerstone Connection. Kami terima kasih atas pekabaran yang Tuhan berikan, agar kami boleh tetap setia berjalan bersama-sama dengan Tuhan sebagaimana Esther dalam kehidupannya. Bapa dalam surga memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan menuntun, memelihara, melindungi. Dan apabila ada yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Apabila dalam mereka ada yang kesusahan dan berseru kepada Tuhan, Tuhan kiranya boleh menjawab seruan doa-doa mereka, agar mereka pun boleh senantiasa bersuka, bergembira bersama-sama dengan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, jadi sampai sini pelajaran pembahasan kita di Cornerstone sepanjang pekan ini bersama dengan sahabat-sahabat yang ada di studio. Dan Terima kasih dengan Pendeta Beni Tambunan. terima kasih pendeta. Jadi semangat terus dalam mempelajari Alkitab buat teman-teman yang ada di rumah. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab supaya kita bisa mendekatkan diri kita lagi ya kepada Tuhan ya. Jangan sampai nanti pelajaran berikutnya kita nggak tahu ceritanya tentang apa. Benar. Karena kita nggak baca Alkitab, kita nggak baca sekolah sahabat kita. Betul. Jadi terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.